Hai guys, jumpa lagi. Gimana kabar Anda? Saya berharap setiap kita selalu sehat dan juga tetap semangat ya dalam beraktivitas. Kali ini saya ingin bagikan kepada teman-teman ya, ini semacam seperti pengalaman pribadi saya ya. Saya bagikan pernah beberapa tahun lalu saya ngalami nafas saya itu dibilang bau juga, gimana ya, pokoknya ada aroma asam gitu mengganggu, padahal saya sudah sikat gigi. Dan setelah saya cek ke dokter, ternyata penyebab dari saya mengalami ada bau nafas yang kurang sedap itu karena ada faktor gigi saya berlubang ya teman-teman. Dan dari dokter gigi inilah saya banyak belajar mengetahui penyebab kita mengalami nafas yang tidak sedap atau ada gangguan sakit lainnya. Dan saya bagikan tips-tips ini kepada teman-teman ya. Sebelum saya membagikan resep bagaimana membuat ramuan agar kita terhindar dari nafas yang kurang sedap, saya akan bagikan dulu penyebab-penyebab mengapa seseorang bisa mengalami nafas yang berbau ya. Itu bisa disebabkan oleh banyak faktor. Ini yang saya catat dari penjelasan dari dokter gigi saya ya teman-teman. Nah, kenapa nafas kita berbau itu bisa dari infeksi dari berbagai penyakit ya. Penyakit itu macam-macam ya teman-teman, mulai dari yang ringan sampai yang berat ya. Misalnya kalau kita ngalami yang namanya sakit mah, itu sakit mah juga bisa memicu nafas kita berbau. Dan juga karena kita mengalami gangguan pencernaan ya, atau bahkan kita mengalami infeksi dari berbagai penyakit yang seperti diabetes ya, itu juga bisa memicu nafas kita berbau, atau gangguan pencernaan lainnya ya. Dan yang berikut adalah karena kita memiliki karang gigi, atau kita mungkin jarang menggosok gigi dengan teratur, atau maksudnya dengan bersih dan menyeluruh ya. Jadi kadang orang biasa itu kurang memperhatikan pentingnya menyikat gigi pada saat tidur, sebelum tidur ya, maksudnya pada saat sebelum kita tidur pentingnya kita membersihkan sisa-sisa makanan yang nempel di mulut kita ya. Jadi wajib itu ya teman-teman, minimal 2 kali sehari. Jadi penyebab kenapa nafas kita bisa berbau bisa karena karang gigi atau karena adanya gigi berlubang ya teman-teman. Yang berikut, mengapa kita bisa mengalami nafas yang berbau? Karena kita tidak menyikat lidah dengan benar. Jadi lidah kita ini ternyata perlu disikat setiap hari ya, wajib. Bukan cuma gigi kita ya teman-teman. Dan sikatnya harus merata, bukan cuma sekedar di tengah, tapi menyeluruh kiri dan kanan sampai lidah kita tidak putih. Dimana lidah kita ada kelihatan putih, itu justru bisa memicu napas yang tidak sedap ya. Jadi selain kita belajar, saya justru di dokter gigi baru belajar menyikat gigi yang benar ya. Dulu kita biasanya nyikat gigi mah lurus-lurus aja, tapi setelah di dokter gigi saya diajar bagaimana menyikat gigi yang benar. Jadi misalnya seperti ini saya punya contoh sikat gigi ya teman-teman. Jadi contohkan sekalian ya. Pilih sikat, sebaiknya kalau dari anjuran dokter gigi, pilih sikat gigi yang ada tutupnya ya, selain lebih aman dan juga supaya tidak terkontaminasi bakteri ya teman-teman. Kan kita gantungnya di kamar mandi. Di kamar mandi itu kan pastinya banyak kuman ya teman-teman, karena ada tempat yang lembab. Sebaiknya kalau kita tutup, setidaknya meminimalisir ya kuman sikat gigi. Dan teman-teman bisa memilih sikat gigi sesuai kebutuhan ya. Kalau saya pribadi senang sikat gigi yang medium dan dia punya pembersih lidah juga di bagian belakang ini. Misalnya ada garis-garisnya, saya suka ya. Jadi setelah saya menyikat gigi teman-teman, saya membersihkan lidah saya secara merata. Dan jika saya lihat masih putih, saya gosok lagi dengan belakang ini yang ada garis-garisnya untuk membersihkan sisa-sisa kotoran yang nempel di lidah saya ya. Jadi saya diajarin cara menyikat gigi yang benar itu sebenarnya kita atas bawah ya teman-teman, gini ya, seperti ini dari atas ke bawah. Kan bagian atas dari kalau di bawah sini kita jadi seperti ini, dan dari atas seperti ini ya. Jadi kayak seperti dicungkil ya teman-teman. Saya biasa sikatnya gini. Kalau menurut dokter gigi saya itu lebih bagus seperti itu. Jadi menghindari kotoran itu nempel di sela-sela gigi. Dan bagian dalam pun seperti itu. Bagian dalam kita sikatnya dari bawah ke atas. Jadi memang caranya itu seperti mencungkil ya. Lidah pun seperti itu ya. Dan
saran dari dokter gigi saya, sebaiknya mengganti sikat gigi kita seminimal itu 2 bulan sekali ya. Bahkan kalau kita merasa sikat gigi sudah agak lembek ya, nggak keras lagi ininya, kita perlu sebulan sekali pun nggak apa-apa. Jadi jangan tunggu sampai ini agak melebar ya, sikat giginya agak melebar ke samping kiri dan kanan baru kita ganti. Itu sudah tidak sehat dan bisa jadi sudah terkontaminasi bakteri, terus kita gunakan terus, itu yang bisa menyebabkan bau mulutnya. Jadi penting sekali itu teman-teman, sikat gigi diganti rutin minimal 2 bulan sekali. Kalau saya malah biasa sebulan sekali saya udah ganti. Kalau saya sudah nggak nyaman, sikatnya sudah agak ini ya, agak melar gitu, yang saya langsung ganti ya. Jadi tadi itu teman-teman, kita perlu mengganti sikat gigi, terus pilih sikat gigi yang sesuai dengan kebutuhan kita, yang nyaman dalam penggunaannya ya teman-teman. Kalau saya suka yang medium, karena sikatnya lebih sedikit keras ya, mengangkat kotoran. Jadi tips agar kita juga tidak terhindar dari bau mulut itu ada, saya bagikan di sini ramuannya buat teman-teman. Jadi kita cukup menggunakan daun sirih, teman-teman rebus. Daun sirih itu kita biasa beli di pasar tradisional, 1 ikat kecil, kita rebus dengan air kurang lebih ya 1 liter ya, cukup banyak. Karena itu kita bisa gunakan untuk berkumur setiap hari ya. Sehabis menyikat gigi kita berkumur dengan rebusan daun sirih teman-teman ya. Untuk itu semacam antiseptik alami untuk mencegah untuk sekitar kuman-kuman di dalam mulut kita itu tidak berkembang biak ya. Dia sebagai pembersih alami dan juga bisa membantu kita, gigi kita tidak mudah berlubang ya. Kenapa gigi kita mudah lubang? Karena ada bakteri, sisa-sisa makanan yang nempel itu tidak terangkat sempurna ya teman-teman. Jadi pentingnya kita juga supaya kita tidak mengalami bau nafas yang tak sedap, kita rajin mengkonsumsi air putih minimal 7-8 gelas, dan jangan lupa untuk selalu konsumsi sayur dan buah-buahan ya teman-teman. Itu aja tips dari saya, semoga bermanfaat dan teman juga bisa membagikan video ini jika dirasa video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di komen, like, and subscribe ya, agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa pada video-video menarik lainnya.